Ya, itu tadi gambaran sedikit pemirsa tentang berlangsungnya debat pertama Presiden Amerika Serikat kali ini antara Joe Biden dan juga Donald Trump yang tentu menarik perhatian dari masyarakat Amerika Serikat sendiri. Nah, pagi ini saya tidak sendirian karena sudah hadir bersama kami untuk membahasnya lebih lanjut Direktur Pusat Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia, Bu Susi. Selamat pagi, Bu Susi. Selamat pagi, Sebentar, Mas Iqbal. saya duduk dulu ya. Tadi terlalu asyik melihat itu. Sebentar. Nah, tadi kan kedua kandidat sudah datang. Kita sudah lihat cukup seru. Tadi juga ada rekan kami melaporkan langsung dari Amerika. 6 dari 10 akan menyaksikan live, Bu Susi. Artinya ini kan antusiasmenya begitu besar ya setelah 4 tahun, dan tentunya masing-masing juga sudah dibilang katanya memiliki amunisi sendiri-sendiri, masing-masing kandidat memiliki track record yang terkait dengan skandal. Jadi Anda akan melihat seperti apa debat yang akan berlangsung nanti sebentar lagi ini. Iya, silakan Bu Susi. Oke, tentunya semua punya track record, tapi yang utama adalah beberapa hal yang paling penting yaitu diperhatikan adalah keputusan Supreme Court. Keputusan Supreme Court ini akan diumumkan 15 keputusan Supreme Court, tapi yang terpenting adalah 5, yaitu mengenai aborsi, mengenai imunitas seorang presiden dari hukuman, lalu environmental issues, lalu polusi, lalu Amerika itu akan tetap demokratik atau tidak, ya. Jadi banyak hal diperhatikan mengenai Supreme Court karena sekarang yang bergerak itu perempuan karena persoalan aborsi. Oke. Kalau misalnya Donald Trump terpilih dan Republikan terpilih, aborsi itu tidak bisa dibalikkan oleh Kongres karena harus mempunyai mayoritas di Kongres untuk bisa membalikkan keputusan Supreme Court. Jadi itu penting sekali. Lalu ada rekod-rekod dari Donald Trump yang diingat sekarang oleh sebagian rakyat Amerika, yaitu mengenai kemungkinan dia menjadi otoriter, bahwa anak-anaknya itu adalah dan keluarganya paling banyak menerima uang dari negara asing. Lalu mengenai imigran akan dideportasi. Jadi banyak yang mengatakan kalau tidak memilih Biden ya nanti dianggap ada deportasi jutaan imigran di Amerika yang sulit dibayangkan bagaimana cara melakukan hal tersebut, ya. Jadi banyak hal-hal yang dicatat oleh rakyat Amerika untuk menjadi patokan kira-kira mereka lebih cenderung memilih Joe Biden atau memilih Donald Trump. Oke, itu kan artinya sosok, kalau melihat dari track record sendiri, Donald Trump cukup banyak ya kasus yang pernah melanda Donald Trump, termasuk skandal hush money pada saat itu kepada Stormy Daniels seperti kita tahu sebelum 2016 election ya, Bu Susi. Nah, seberapa berpengaruh sih skandal-skandal? Karena pasti katanya kalau nanti akan ditanyakan ke Trump, Trump akan bilang itu political persecution gitu kan. Nah, seberapa berpengaruh ini nanti akan kira-kira pada saat debat, terutama bagi para swing voters, melihat apakah dia bisa meyakinkan atau orang tetap akan fokus ke skandal-skandal itu? Nah, ini tergantung kepada keputusan Supreme Court. Ini diskusi ini sebelum terjadinya keputusan yang final dari Supreme Court mengenai imunitas seorang presiden. Jadi pengacara Donald Trump mengupayakan ada elemen di dalam konstitusi Amerika yang menyatakan presiden itu imun dari hukuman. Karena ada bagian dari konstitusi Amerika menyatakan itu kecuali ada rasa ketakutan. Itu pertama, kalau misalnya imun, artinya ada seorang presiden yang kalah suatu waktu di masa yang akan datang akan membalas dengan melakukan hal yang sama. Atau presiden yang berbuat kesalahan mengampuni dirinya sebelum dia turun. Jadi ada moral hazard ya untuk meloloskan hukuman kepada seorang mantan presiden karena kemungkinan ketakutan itu muncul. Supreme Court ini keputusannya akan kapan keluar? Dalam minggu depan ini, dalam minggu depan. Jadi berarti Senin sampai hari Rabu biasanya. Waktunya sangat krusial sekali ya berarti sangat krusial. 15 yang akan diputuskan oleh Supreme Court, tapi 5 yang paling penting, yaitu aborsi, yaitu imunitas, lalu hush money dan sebagainya itu. Soal imunitas, ini berarti kita kalau Trump kita berbicara soal capital riot ya.
kerusuhan yang terjadi di The Capitol January pada saat 6. itu, January 6, 6 Januari pada saat itu. Sementara kalau Joe Biden tentu saja kita berbicara soal dugaan kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel dan selama ini didukung secara persenjataan oleh Amerika Serikat yang meskipun menolak ya keputusan dari ICC maupun ICJ. Nah ini berarti terlepas dari keputusan Supreme Court tersebut, apakah ini akan menjadi isu utama atau nanti yang menjadi amunisi yang digunakan oleh masing-masing kandidat dalam debat, atau sebenarnya kita masih ada harapan bahwa ini akan membicarakan soal kebijakan atau policy? Masalahnya tergantung masyarakat Amerika. Masyarakat Amerika sekarang sedang fokus ya kepada donasi-donasi dari AIPAC, yaitu lobby dari Israel. Jadi itu yang lebih mengena oleh mereka, karena congressman yang tidak didanai atau kalah didanai oleh AIPAC biasanya kalah. Oke. Yeah. Jadi untuk Joe Biden juga berat untuk dia memihak kepada partainya, dia harus menjaga agar partainya tetap menang. Artinya kepentingan Israel harus dijaga, gitu ya, karena dia adalah donatur, penyumbang dana dari semua kandidat-kandidat Demokrat juga. Okay. Jadi berat untuk bisa melihat bagaimana nantinya ya. Betul. Karena, ya. Jadi cengkeraman AIPAC itu masih kuat ya. Ini adalah donatur yang mengendorse sebagian besar politisi yang ada baik di Republikan maupun Demokrat, atau secara komposisi bagaimana, Bu Susi? Secara umum semua menerima uang, malah dari jutaan AIPAC, ya? dolar. Malah senator Demokrat juga menerima uang dari AIPAC. Yang pernah menganalisis ini sebetulnya John Mearsheimer dengan Stephen Walt. Dia menulis buku tentang lobby Israel. Mereka yang sangat kritis, dan sebagian rakyat Amerika sudah memahami bahwa kemarin ini kalah Bowman di New York dengan Latimer. Latimer banyak diberikan uang AIPAC. Bowman sengaja dikalahkan, akhirnya kalah gitu dalam primary Demokrat ya. Jadi nantinya akan maju dalam election adalah Latimer, bukan Bowman ya. Jadi itu terbukti bahwa siapapun yang tidak di-endorse oleh AIPAC hampir bisa dipastikan akan kalah, begitu ya? Kurang lebih gitu. Soal debat nanti, Bu Susi, kita tentunya berharap, dan tentunya masyarakat Amerika ya, yang selama ini selalu memonitor perkembangan geopolitik, dan mereka selalu selama ini, kemana sih uang kami, uang pajak kami ini akan digunakan? Itu kan menjadi perhatian tersendiri. Nah, seberapa besar ini akan menjadi apa ya nanti? Karena CNN juga belum merilis ya. Pertanyaannya itu tentang apa, topik utama tentang apa. Tapi nanti kira-kira apa yang akan lebih diangkat dalam debat kali ini? Jelas ya, kalau Jack Tapper dengan si Dana Bash itu agak leaning Democratic ya. Betul. Kalau Tapper masih kadang-kadang masih bisa berpihak pada kanan. Jadi ini adalah debat pertama yang tidak dilakukan oleh Commission on Presidential Debates ya. Jadi ini diserahkan kepada TV. Jadi mereka yang mengatur dan mengatur bahwa mikrofon dimatiin. Kalau mengingat tahun 2020 saat itu Joe Biden sempat menyuruh Trump untuk diam ya. Jadi ini untuk pertama kalinya, tidak sesuai dengan tradisi, kalau tidak salah sejak 1988 Komite Debat Nasional itu kan kesepakatan dari kedua partai ya, Bu ya. Nah, jadi nanti kalau dari situ apa yang akan berbeda? Beda aturan ya, beda aturan ya, dan beda kemauan pertanyaan, dia berpihak kemana ya. Kalau misalnya dia kritis, tentunya dia akan membantu rakyat Amerika memahami, tetapi tidak banyak orang Amerika yang paham karena semua sibuk ya di sana ya. Sibuk menghidupi diri sendiri karena hidup kan cukup sibuk ya untuk orang memperhatikan election. Kadang-kadang untuk mencari TPS-nya aja susah. Kalau di sini kan udah jelas TPS RT RW ya, ketahuan. Kalau di Amerika mencari TPS susah, dan untuk sebagian negara bagian seperti di Texas sudah tidak ada box-box yang untuk ballot box dimasukin di jalan-jalan gitu. Cuman ada beberapa biji dan dibatasi. Juga antrian itu panjang dan orang nggak boleh bawa botol minum ya, nggak boleh dikasih minum. Jadi ada beberapa kendala-kendala seperti identification, misalnya orang yang miskin kan susah untuk membuat state identification ya. Untuk bisa voting kan harus ada identifikasi. Kalau kita punya KTP di Indonesia, kalau di sana nggak semua mau cari identifikasi di dari sana untuk state membuat government. aja tuh it takes cost, ini membutuhkan. Enggak ada costnya, cuman mereka harus ke state government untuk meminta identifikasi. Oke. Artinya untuk memberikan hak suara mereka saja itu mereka akan menemui kesulitan karena ada restrictions. Dibuat agar mereka kesulitan.
Dari mana, Bu? Jadi kebanyakan Ininya seperti itu? udah aturannya udah lama. Oke. Jadi kebanyakan orang lebih suka mail in ballot. Mail in ballot biasanya suka menguntungkan Partai Demokrat ya. Karena tidak ada kendala-kendala. Yang susah kan kendala untuk orang miskin, bagaimana mereka bisa masuk menyuarakan suaranya, dan kadang-kadang karena mereka juga sudah tua, akhirnya kelompok partainya bisa dirubah oleh panitianya. Di Amerika tuh bukan seperti di Indonesia di mana ini mobilisasi ya kalau di Indonesia itu. Kalau di Amerika election tuh hanya terjadi 4 tahun sekali dan orang jarang mengingat ada elections. Kecuali ada tokoh-tokoh yang kontroversial yang mereka merasa itu kayak tim baseball lah atau tim football mereka. Kalau ada starnya baru mereka paham gitu loh. Misalnya star dari football, Thibaut gitu ya, semua lihat Thibaut gitu loh ya. Jadi bukan seperti Indonesia harus kenal sebelumnya berapa bulan terus menerus digelontorkan. Ini iklan-iklan lewat aja kebanyakan. Malah jadi harusnya kalau ada kontroversi mereka cenderung lebih mengingat proses election itu. Tapi terutama yang sangat menentukan adalah masalah imigran, karena seluruh dunia udah angkat tangan soal imigran. Kita lihat di Eropa kebanyakan suara-suara kanan jauh lebih tinggi dibandingkan suara-suara yang partai normal ya, partai yang sentris ya. Jadi kalau kita lihat Amerika kemana, ya kita lihat argumentasi Donald Trump mengena untuk sebagian rakyat Amerika yang kurang paham. Kurang paham atau kurang welcome terhadap imigran, Bu? Diinsinuasi lah, dibuat kampanye agar mereka membenci imigran. Kita lihat seperti sebelumnya waktu 2016 kan orang Asia dibenci oleh orang kulit hitam karena dianggap orang Asia terlalu pandai dan mengambil pekerjaan-pekerjaan orang yang kulit berwarna lainnya. Kita lihat orang Asia dipersekusi ya, dipukuli, dianiaya, dibunuh malah sebagian. Jadi itu juga angka kejahatan racial discrimination crime itu meningkat, Bu. Punya traction sejak Reagan sebetulnya. Jadi Reagan mulai, lalu kita lihat George Bush Senior bicara tentang orang kulit hitam yang menjadi kriminal karena dilepaskan oleh Partai Demokrat sehingga Dukakis kalah ya. Lalu kita lihat ya, karena George Bush Senior punya penasehat namanya Lee Atwater. Lee Atwater itu yang membelah. Nah ini istilahnya adalah parting the waters. Parting the waters. Parting the waters juga terjadi di Indonesia, jangan salah ya. Yang mana, Bu? Antara orang sekuler dan Islam. Itu pemilihan umum 2019 gimana? Kok nggak ada waktu 2024? Itu artinya mobilisasi terjadi karena dibutuhkan oleh seorang yang pandai memanipulasi publik. Soal imigran, Bu Susi, berarti kalau kita bandingkan antara Trump, pada saat Trump menjabat saat itu, ada kritisi soal diberikan kesempatan yang besar bagi para white supremacist, yang bahkan beberapa tuh kayak seolah-olah dibiarkan saja meskipun mereka sudah melakukan kejahatan yang racially based. Di Biden juga tidak kalah kalau kita berbicara angka dan data, kejahatan yang berbasis race, kebencian terhadap suatu kelompok tertentu dengan agama atau apapun latar belakangnya itu juga angkanya meningkat. Nah, jadi siapa yang unggul, Bu, kalau di antara dua ini? Lebih tajam mungkin Donald Trump untuk sebagian rakyat Amerika yang dari red state. Red state itu negara bagian yang merah. Karena sebenarnya Partai Demokrat lalai menghimpun suara untuk state council. Jadi itu direbut Partai Republik, dan kalau mereka sudah menguasai red state, mereka menguasai distriknya, dirubah-rubah petanya. Sehingga ada orang Demokrat yang bisa kalah karena petanya dirubah jadi diistilahkan seperti gerrymandering. Bisa kecil, bisa besar, tergantung siapa yang memutuskan pada saat mereka memilih gubernur dan memilih council-nya ya. Seperti sekarang di Indonesia DPRD-nya dikuasai siapa gitu. Tergantung di situ ya, nanti akan ketahuan di maps-nya itu ya. Betul. Baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut, Bu Susi, karena menarik ya. Ini ternyata untuk menentukan secara mekanisme dan teknis berbeda, mereka harus melemparkan koin undian untuk menentukan siapa yang berada di podium, kemudian siapa juga yang akan memberikan closing statement. Tapi yang lebih penting, apakah ini nanti bisa mempengaruhi para swing voters yang kira-kira belum yakin
Atau ini jangan-jangan hanya hiburan semata, mereka ingin melihat seperti apa nanti Trump melawan Biden. Nanti kita akan bahas lebih lanjut usai jeda, masih bersama Ibu Susi Sudarman. Tetaplah bersama kami dalam live event debat Presiden Amerika Serikat 2024. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.